Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keanekaragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dengan pelajaran IPS ya, karakteristik tempat hidup hewan. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan yang mempunyai ciri yang berbeda-beda. Ciri yang berbeda digunakan oleh setiap hewan untuk bertahan hidup di tempat hidupnya atau di habitat mereka. Oleh karena itu, karakteristik dari tempat hidup sangat berpengaruh terhadap ciri yang dimiliki oleh masing-masing hewan tersebut. Nah, kalian perhatikan di layar ya, ada berbagai macam hewan. Tentu di sekitar kalian sering menjumpainya ya. Ada apa saja di situ? Ada ayam, bebek, ikan, kucing, ada bunglon, cicak, dan di sini juga ada kelelawar. Kalian pasti pernah menjumpai beberapa hewan tersebut ya. Nah, sekarang ayo kita perhatikan tempat hidup dan ciri-ciri dari hewan di sekitar kita tersebut. Kita mulai dari ayam. Karakteristik tempat hidup ayam itu hanya dapat hidup di darat ya. Kemudian, ayam itu tidak dapat berenang karena tidak memiliki selaput pada kakinya. Kaki ayam juga memiliki cakar yang berguna untuk berjalan dan mengais tanah saat mencari makan. Selain mempunyai cakar, kaki ayam ini juga terdapat taji loh. Taji berguna untuk melindungi diri dari musuh. Sedangkan penutup tubuh dari ayam ini adalah bulu dan juga jengger di bagian kepalanya. Hewan berikutnya adalah bebek. Karakteristik tempat hidup bebek. Bebek ini hidup di darat dan di permukaan air. Apa sih ciri-ciri dari bebek? Bebek mempunyai kaki berselaput yang digunakan untuk berjalan sekaligus untuk berenang. Nah, bulu bebek ini berlapis lilin, sehingga ketika bebek ini berenang, maka bulunya tidak akan basah atau dia cepat kering. Kemudian leher bebek ini panjang, sehingga memudahkan bebek ini mencari makan di dalam air. Paruh bebek berbentuk sudu dan tebal. Kalau ini fungsinya untuk memudahkan bebek mencari makan di tempat lumpur. Siapa yang pernah mengamati bebek mencari makan di tempat berlumpur atau berair? Kalau kamu belum pernah melihat, sekali mungkin kamu bisa berjalan-jalan di sawah dan melihat bagaimana cara bebek mencari makan ya. Hewan yang berikutnya adalah kucing. Karakteristik tempat hidup kucing, kucing ini hanya dapat hidup di darat ya. Nah, sedangkan ciri-ciri dari kucing diantaranya, pada malam hari, mata kucing yang tajam ini ketika terkena cahaya akan terlihat menyala. Siapa yang pernah melihat mata kucing di malam hari? Terang sekali bukan? Nah, selain matanya yang menyala di malam hari, kucing ini memiliki gigi taring yang tajam yang gunanya untuk merobek makanannya. Kemudian, selain mempunyai gigi taring, kucing ini memiliki cakar yang kuat untuk menangkap mangsa dan juga membantu kucing tidak terpeleset ketika berjalan ataupun memanjat. Selain itu, kucing ini mempunyai ekor. Apa sih kegunaan ekor pada kucing? Ekor pada kucing ini digunakan untuk membantu keseimbangan saat kucing sedang melompat ataupun berlari. Hewan yang berikutnya adalah ikan. Siapa di antara kalian yang memelihara ikan? Ikan di kolam atau ikan di akuarium? Sama saja ya, semuanya pasti pernah memeliharanya atau pernah melihatnya.
Nah, karakteristik tempat hidup dari ikan itu hanya hidup di air. Kalau ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari ikan diantaranya, ikan ini bernafas menggunakan insang. Ada berbagai jenis ikan. Ikan ada yang hidup di air asin, ada juga yang hidup di air tawar. Nah, sebagian besar ikan itu ditutupi oleh sisik. Sisik dan sirip pada ikan itu ada fungsinya loh. Fungsinya untuk melindungi ikan dari pemangsa. Wah, ada hewan apa lagi ini? Coba kalian tebak, apa itu? Ya, ini adalah cicak. Sedangkan ini adalah kelelawar. Ini adalah bunglon. Nah, sekarang coba identifikasikan karakteristik dan ciri-ciri dari hewan ini ya. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian ataupun berdiskusi dengan kakak kalian di rumah. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang PPKN ya, tentang hewan langka. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari beberapa hewan langka, diantaranya adalah cendrawasih. Nah, selain cendrawasih, hewan-hewan langka itu misalnya adalah orangutan, badak, dan harimau Sumatera. Dan masih banyak lagi ya hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hewan. Namun, keanekaragaman hewan tersebut saat ini terancam karena semakin sempitnya hutan dan perburuan liar. Hutan banyak dibuka untuk pemukiman ataupun untuk ladang. Dan semakin banyaknya perburuan liar membuat keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia ini semakin mengkhawatirkan. Ayo kita cari tahu fakta-fakta apa saja sih tentang hewan langka di Indonesia. Yang pertama, banyak hewan langka digunakan sebagai maskot provinsi di Indonesia. Misalnya, anoa dijadikan maskot di Sulawesi Tenggara dan burung cendrawasih dijadikan maskot di Papua. Kemudian yang kedua, hewan langka ini banyak diburu dan diperdagangkan tanpa memikirkan jumlahnya yang semakin hari semakin sedikit. Yang ketiga, hewan langka di Indonesia ini terancam kehilangan habitat karena perkembangan dari industri minyak sawit dan kertas. Kemudian, kerusakan hutan semakin mengancam keberadaan hewan langka di Indonesia. Tahukah kamu bahwa orangutan, badak, harimau Sumatera itu termasuk hewan terlangka di Indonesia? Dan ternyata perlindungan hewan langka di Indonesia ini masih kurang. Masih ada saja pemburu yang memburu hewan langka demi keuntungan pribadi mereka. Kita mempunyai hak terhadap berbagai jenis hewan langka. Kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hewan langka untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai warga yang baik, apa upaya kita untuk mendukung pelestarian dari hewan langka? Upaya-upaya kita untuk mendukung pelestarian hewan langka diantaranya, kita bisa membuat poster ajakan untuk melestarikan hutan. Kemudian kita juga bisa mendukung pelaksanaan penangkaran dari hewan langka. Kita juga bisa ikut menghimbau masyarakat untuk melestarikan hewan langka tersebut. Kita juga bisa membuat poster ajakan untuk tidak membeli barang yang terbuat dari hewan langka. Kemudian yang terakhir, kita juga mendukung pendirian tempat perlindungan dari cagar alam, suaka marga satwa ataupun kebun binatang untuk melindungi hewan ataupun tumbuhan langka. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.